Shalom, happy Sunday, church. Ya, selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Ya, saya berdoa buat saudara semua, semoga engkau baik-baik saja, sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Amin. Saudara, seperti biasanya di gereja di mana saya melayani, sebelum firman Tuhan kita belajar sama-sama, saya selalu bilang kepada jemaat, katakan, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya imani saudara, bilang sama kanan kiri saudara, kamu orang yang disayang sama Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita itu saja saudara, kita juga orang yang diberkati. Amin. Amin. Kita juga orang yang dibenarkan karena iman di dalam Kristus. Katakan kamu juga. Kita dibenarkan karena iman di dalam Kristus Yesus. Saudara masih ingat nggak Natal GBI berapa tahun yang lalu? Ya, ada pembelajaran yang saya dapatkan di situ. Allah ingin kita bersyukur. Ada tulisan dalam gelas itu. Pernah dapat kan? Dalam gelas mug itu, saya dapat waktu itu ada tulisan seperti ini. Saya catat di sini. Di setiap proses kehidupan pasti ada pembelajaran. Jika dipercepat, Allah ingin kita bersyukur. Namun jika diperlambat, Allah ingin kita tetap bersabar. Di mug yang saya dapatkan. Terus ada pembelajaran juga buat saya, anak saya juga dapat. Kalau nggak salah di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Dapat mug itu. Saya seduh kopi, gitu. Saya seruput, rasanya lebih enak daripada di Starbucks. Kenapa? Ada inspirasi dari tulisan itu buat saya. Hidup ini proses katanya. Kalau dipercepat, ya kita bersyukur. Kalau dalam proses itu kita diperlambat, ya bersabar. Saya bilang, kena nih saya. Tahunan yang lalu saya juga mengalami sesuatu yang membuat saya diproses. Ya. Ini berbicara tentang pendampingan. Saya dikasih judul, ya, discipleship and apapun, mentoring, pemuridan dan pendampingan. Ketika pendamping saya tidak ada, sudah setahun yang lalu, saya merasakan, kok begini ya. Istri saya tahu istri itu penolong yang sepadan buat kita. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, saya bersyukur. Gak berapa lama kemudian, sebulan kemudian, sahabat saya, suhu saya, suhu saya gitu. Ya, juga mengalami, tapi beliau lebih kuat daripada saya. Saya selama istri saya di rumah bapak, saya 7 kilo turun berat badan. Tapi beliau enggak, dia kuat, enggak ngalamin apa-apa. Cuma masuk RS. Cuma masuk ke rumah sakit karena begitu cintanya sama istrinya. Ya saudara ya, ya saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya menikmati proses yang saya dapati dari Tuhan. Itu memang gak mudah buat saya, tapi saya percaya firman Tuhan bilang, sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saya punya rencana apapun dengan istri saya, tapi kalau Tuhan bilang, rancangan lu bukan rancangan gua, rancanganku, rancangan damai sejahtera. Amin. Punya pengharapan yang luar biasa. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu.
Hidup ini proses, saudara. Dunia bukan semakin hari, bukan semakin baik, saudara. Dunia semakin gelap. Tiba-tiba ada informasi bahwa akan ada megatrust, ya, gempa yang 8,9. Kemarin baru dikasih sekian aja kita sudah bingung. Rumah saya juga termasuk yang retak, dan puji Tuhan ada penggantian. Amin. Amin. Penggantiannya nggak sedikit, tapi penggantiannya cuma ya bersyukur aja, gitu, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya menerima proses ini. Saya percaya Engkau baik, Engkau gembalaku. Saudara, kalau kita baca Mazmur 23, isinya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 22 berbicara tentang salib, sengsaranya Tuhan. Mazmur 24 berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Di tengah-tengah Mazmur 22 dan 24, Tuhan adalah gembala. Tahun ini Tuhan adalah gembala. Amin. Tahun ini Tuhan adalah gembala. Saya bacakan ya, saudara. Gak apa-apa ya. Mazmur atau bisa ditayangkan? Enggak. Mazmur 23. Bisa ditayangkan? Kita di sini sama-sama belajar firman Tuhan, ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah gembalaku. Waktu saya doa puasa 30 hari, yang saya dapatkan cuma itu. Tuhan adalah gembalamu. Saya baca, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membandingkan aku di padang rumput yang artinya suplai Tuhan buat kita semua ada. Dia juga, Tuhan juga pintu terus domba-dombanya. Dia berjalan di depan, menutup barisan di belakang. Jadi saudara-saudara, tahun ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Kalau kita baca Kingdom Influence, ya, kita harus berpengaruh kepada banyak orang supaya orang itu mengenal Yesus. Amin. Amin. Tuhan adalah gembalaku. Kalau kita punya gembala yang baik, ya, gembala yang terus menyediakan bagi kita baik makanan, minuman, bahkan dia menjaga kita dengan tongkat dan gadanya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi. Kau nggak boleh takut kemanapun kau berada. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, berbicara tentang pendampingan, ya, mentoring, ya. Saudara tahu bahwa istri saya itu adalah penolong yang sepadan. Jadi saudara-saudara yang sekarang masih ada istrinya, bilang sama istri, kamu penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan. Jangan sia-siakan istrimu. Ketika enggak ada baru terasa. Teman saya ini kuat ya suhu saya ini. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, berkaitan dengan tema kita hari ini, saya mau ajak saudara mengerti bahwa hendaklah engkau berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Ya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, untuk kita dapat berdiri teguh,
saudara harus berakar kuat di dalam Yesus. Kalau engkau berakar bukan di dalam Yesus, saya percaya engkau akan rapuh. Saudara tahu pohon kelapa atau pohon kelapa? Pohon kelapa dapat tumbuh di ketinggian manapun. Di dataran rendah tumbuh, di dataran sedang tumbuh, di dataran tinggi tumbuh. Apa yang membedakan saudara? Pohon kelapa ditanam di dataran rendah, buahnya tumbuh dan buahnya akan lebat. Tapi di dataran tinggi, pohon itu akan tumbuh tapi tidak berbuah. Artinya pohon itu tergantung di mana dia tumbuh, tempat di mana dia tumbuh. Kalau saudara ada di tempat ini tempatmu, saudara akan bertumbuh dan berbuah di tempat ini. Jangan cari tempat yang lain. Tempat ini worship, praise and worship, pujian dan penyembahannya buat Tuhan sungguh luar biasa. Di mana tempat saudara bertumbuh, disitulah saudara akan berbuah, dan buahnya akan tetap 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Ingat baik-baik pesan saya, kalau kita sudah tertanam di tempat yang tepat, jangan kemana-mana lagi. Pohon kelapa ditanam di tempat yang tinggi kelihatannya bagus, tapi dia nggak berbuah. Yang Tuhan rindukan adalah buah. Buah saudara, kasih saudara, berkati banyak orang. Amin. Ya, untuk kita dapat berdiri teguh, firman Tuhan katakan jemaat harus mengakar pada ajaran Kristus sebagai sumber makanan rohanimu. Berakar dalam Kristus adalah sebuah jaminan akan pertumbuhan iman yang baik di dalam hidupmu. Orang yang berakar di dalam Kristus akan mampu menghadapi situasi sesulit apapun. Saudara, bagi tumbuhan, akar itu memiliki banyak kegunaan. Selain dia menyerap unsur hara, zat-zat nutrisi, tapi akar itu berbicara ketika tanaman itu tumbuh, akarnya kuat, dia akan kuat, teguh berdiri. Diterpa sebesar apapun angin, dia tetap berdiri. Kalau kau berakar bukan di dalam Yesus, kau berakar bukan di tempat ini, kau akan lari. Karena di tempat ini nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Di sini saya bertemu dengan orang-orang yang rendah hati, orang yang penuh kasih. Saudara, memuridkan satu orang, kalau saudara pelihara diajak bersama-sama, dididik, dilatih, akan menghasilkan lebih daripada satu orang. Amin. Saudara nanam satu butir jagung, ketika tumbuh dan akhirnya berbuah, tidak jadi satu butir jagung, tapi dalam satu tongkol jagung itu terdapat biji jagung yang jumlahnya berapa soalnya? 150. Sudah ngitung 750 biji jagung per pohon dari satu benih jadi 750. Saudara nggak pernah ngitung ya? Cuma saya rajin yang ngitungin. Kalau saudara tertanam di tempat yang tepat, bertumbuh dan berbuah, saudara akan multiplikasi. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Saya percaya dari tempat ini, ketika mereka dimuridkan, dididik, diajar, akan bermultiplikasi. Amin? Amin. Oke, kita buka sebagai orang yang mengaku pengikut Yesus. Pemuridan harus menjadi aspek yang sentral di dalam gereja ini, di dalam iman kita. Yesus memberitakan kepada para pengikutnya yang sering disebut dengan amanat agung. Matius 28 ayat 16 sampai 20 bisa ditampilkan Pak? Ya, kita bisa baca sampai saya dikasih tahu sampai jam 9:10 ya tadi ya. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kita kembali ke laptop ini. Ya. Saya bacakan, dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik. 9:20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat
mereka menyembahnya. Tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara perhatikan judul perikop sebelumnya, ya, perikop dari Matius 28 ayat 1, judul perikopnya tentang kebangkitan Yesus. Ya, lalu pasal di tengahnya berbicara tentang pasal 11 pasal 28 ayat 11 sampai 15, judul perikopnya dusta Mahkamah Agama. Ya, dengar baik-baik, serta itu tersiar sampai sekarang. Katanya yang disalib itu bukan Yesus gitu. Yang disalib itu orang lain. Yang diserupakan, tapi enggak ketemu siapa yang diserupakan itu sampai sekarang. Ya. Lalu kita kembali ke Alkitab kita, ya, Matius pasal 28 ayat 20 sampai 17. Ini adalah pesan terakhir Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Ya, pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang harusnya diaplikasikan juga kepada saudara dan saya. Perhatikan baik-baik, Matius 28 ayat 16 sampai 20 tadi kita sudah baca, ya, ayat 19 sampai 20 tentang amanat agung. Yang baru saja kita baca sudah sangat populer ini. Sudah sangat dikenal di sekolah-sekolah Alkitab, dikatakan sebagai amanat agung, the Great Commission. Ya, dan penekanannya malah pada kala kita mendengar ayat ini, penekanannya adalah pemuridan itu pasti memenangkan jiwa. Hal ini bukan sekedar sarana buat Tuhan Yesus, bukan sarana yang dibuat Tuhan Yesus, namun pemuridan adalah perintah dan lebih jelasnya tugas. Tugas kepada siapa? Kepada kita semua. Jadi karena semua bangsa muridku, pesan Tuhan Yesus terakhir kepada murid-muridnya. Ketika dia bangkit, dia bertemu. Kita ketemu di Galilea. Disampaikanlah kepada muridnya, beritakanlah Injil. Jadikanlah semua bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menangkan jiwa saudara. Saudara, saya percaya di tempat ini saudara bertumbuh. Sekarang waktunya saudara lakukan. Jangkau banyak orang, beritakan kebenaran, sampaikan firman Tuhan, kabar baik, kasih karunia, Injil kasih karunia. Amin. Hal ini bukan sekedar sarana yang dibuat Tuhan Yesus saudara, tapi ini tugas yang diberikan kepada setiap kita untuk memberitakan kabar baik. Supaya apa? Supaya kingdom influence, kita bisa berpengaruh kepada banyak orang, dan orang itu melihat, bener ya, ini anak Tuhan, gerejanya di mana nih? Benar ya, dia penuh kasih. Benar, dia memberikan satu perhatian yang baik kepadaku, sehingga aku bertanya, benar-benar dia anak Tuhan. Saya mau saudara tempat ini berubah menjadi punya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan saudara, punya karakter seperti karakternya Yesus, penuh kasih. Contohnya, Yesus melakukan pemuridan adalah dengan mengajar para murid. 12 murid itu diajar mengikuti Yesus kemanapun dia pergi, mematuhi apa yang Tuhan perintahkan, sehingga mereka bisa memimpin orang lain untuk melakukan hal yang sama setelah kematiannya di kayu salib. Setelah kebangkitannya, setelah kenaikan dia ke surga, mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Paulus melanjutkan pola yang sama dengan Timotius dan mendorong untuk melakukan siklus itu untuk berjalan terus. Dalam Timotius 2 ayat 2 katakan gini, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Pemuridan bukanlah mudah saudara, nggak gampang pemuridan. Ya, kita tahu bahwa keselamatan adalah anugerah. Kita mengerti keselamatan itu anugerah Tuhan. Tetapi pemuridan berbicara tentang bagaimana kita mengorbankan diri kita, mengorbankan waktu kita, mengorbankan kemampuan kita, membawa orang untuk percaya kepada Yesus. Yesus menyatakan dengan jelas, terus terang dalam Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari mengikuti aku.
Saudara, begitu disampaikan ekor, gua harus menyangkal diri, pikul salib. Berat. Tuhan bilang, aku sudah diberikan kuasa. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seisi dunia, tetapi membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Saudara, jangan takut memikul salib. Untuk menjadi murid Yesus berarti bahwa kita telah bersedia memberikan hidup ini untuk mengikutinya dengan sepenuh hati, tanpa syarat. Tanpa syarat. Untuk apa yang anaknya sudah dilakukan, untuk apa yang anaknya sudah lakukan di atas kayu salib, anaknya yang the best, disalib, darahnya tercurah untuk menyelamatkan engkau dan saya. Disalib, sekujur tubuhnya terluka. Yesaya bilang, rupamu pun sudah tidak seperti manusia. Dia baik, dia sangat baik ya, saudara. Artinya bahwa hidup kita tidak lagi menjadi milik kita sendiri, tetapi milik Kristus. Saudara, pemuridan bukanlah hanya berbicara tentang saya dan Yesus, tapi pemuridan berbicara tentang relasi. Pemuridan berbicara tentang relasional. Dan untuk sepenuhnya, untuk menanggapi amanat agung, kita perlu menjadi murid yang membuat murid-murid yang lain buat Yesus. Itu berarti kita harus punya waktu bersama-sama dengan orang yang percaya kepada Yesus. Bisa nggak kita menyediakan waktu kita bersama Dia? Memuridkan bukan persoalan yang mudah. Memuridkan bukan berbicara hanya saya dan Yesus, tetapi relasi, duduk bersama, dampingi. Perlu pendampingan. Yesus sendiri dan murid-muridnya menghabiskan waktu yang lama, 3 tahun bersama Yesus. Di Para Rasul 1 ayat 21, mereka makan bersama, berjalan bersama, bahkan berlayar bersama. Mereka juga berjuang bersama-sama. Saudara bisa dibuka di Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Pemuridan juga bukanlah mentoring, ya. Kita tidak perlu memiliki kualifikasi yang tinggi untuk memuridkan orang. Oh, kalau sarjana bolehlah jadi murid. Enggak. Pemuridan bukan berbicara tentang kualifikasi yang tinggi untuk memuridkan orang lain. Anda hanya mengikuti dan mentaati Yesus dalam hidup Anda sendiri dan bersedia membantu orang lain untuk dimuridkan. Itulah sebabnya mengapa Anda tidak perlu memiliki kualifikasi yang tinggi untuk memuridkan. Anda hanya harus mengikuti dan mentaati apa yang Yesus ajarkan di dalam hidupmu, dan bersedia untuk membantu orang lain melakukan hal yang sama. Saudara-saudara, pemuridan ini penting. Sejatinya orang Kristen adalah murid-murid Tuhan. Sejatinya orang Kristen adalah murid-murid Kristus. Setiap orang yang dipanggil untuk menjadi murid, ya, kekristenan tanpa pemuridan adalah kekristenan tanpa Kristus. Kekristenan tanpa pemuridan adalah kekristenan tanpa Kristus. Saya percaya statement ini tidaklah berlebihan bila kita mengerti bahwa hanya dengan menjadi seorang muridlah seseorang dapat menjadi terang. Hanya dengan menjadi seorang muridlah seseorang dapat menjadi terang atau saksi Kristus di dunia ini. Oleh sebab itu, saudara harus bersedia dimuridkan. Kehidupan Kristen tidak dimaksudkan hanya sekedar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti itu tanggung jawabmu. Enggak, saudara. Menghadiri kebaktian cukuplah gue secara teratur, ya, membaca Alkitab, berdoa, bercerita tentang Yesus, tetapi juga dapat mewakili Allah untuk mendemonstrasikan gaya hidup Yesus
Nilai Kristiani harus muncul di dalam hidupmu. Sehingga orang lain boleh melihat benar ada kebenaran di dalam hidupnya. Dan kita bisa menjadi contoh, mempengaruhi kingdom and friends itu benar-benar terjadi. Orang Kristen yang sejati adalah murid Yesus Kristus. Jadi betapa pentingnya saudara kata murid ini. Saudara tahu ada 269 kali dalam Alkitab Perjanjian Baru tentang pemuridan, tentang kata murid. Dengan kata lain, seseorang tidak akan pernah menjadi pengikut Yesus tanpa menjadi murid atau berkomitmen pada pemuridan. Artinya apa saudara? Menjadi seorang pengikut Yesus adalah mengikut Yesus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib sama seperti Kristus telah hidup. Aku di dalam Dia, Dia di dalam aku. Artinya kita harus sama. Karakter Yesus ada di dalam hidup. Amin. Pendek kata, murid tanpa berkomitmen pada pemberitaan bukanlah seorang murid Yesus Kristus. Dengar baik-baik sekali lagi. Murid tanpa berkomitmen pada pemuridan, tidak taat, bukanlah seorang murid Yesus Kristus. Jadi pertanyaan, apa itu pemuridan? Murid Kristus dibentuk melalui pemuridan. Pemuridan juga bukanlah sekedar pelayanan, tapi pemuridan merupakan komitmen kita seumur hidup kita terhadap gaya hidup, yaitu gaya hidup kingdom, kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Kita harus punya komitmen seumur hidup, bukan hanya sekarang tahu, oh iya ya gua ada dalam hidup kerajaan Allah, tapi hidup kita nggak mencerminkan kehidupan Kristus. Gaya hidup kita tidak mencerminkan gaya hidup Kristus. Pemuridan merupakan komitmen seumur hidup terhadap sebuah gaya hidup, yaitu gaya hidup kerajaan sorga. Pemuridan mengandung arti bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk sebuah gaya hidup. Anda sedang dipersiapkan untuk gaya hidup khusus, lebih daripada pekerjaan yang secara khusus. Dengan kata lain begini, pemuridan adalah komunitas yang menyiapkan seseorang guna menjadi pengikut Kristus yang lengkap dan kompeten. Saudara kekasih dalam Tuhan, apakah murid Kristus itu? Ini jadi pertanyaan. Semua orang yang percaya dan berkomitmen mengikuti Yesus, Kristus adalah murid-muridnya. Alkitab mendefinisikan Yesus sebagai seorang pengikut. Untuk mendapatkan kehidupan kekal dan keselamatan, Anda cukup bertobat dan percaya kepada Yesus. Amin. Tetapi untuk memiliki karakter Kristus dan memiliki kehidupan rohani yang bertumbuh dan berbuah, maka Anda harus menjadi murid. Ya, amin. Tidak ada lain. Anda harus menjadi murid. 5 karakteristik murid Kristus. Yang pertama, seorang murid menaklukkan diri kepada pemimpin, guru, otoritas. 1 Timotius 5 ayat 17 berkata demikian, penetua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Saudara, untuk menjadi murid kita harus mengikuti seseorang yang mengajar kita bagaimana mengikuti Yesus. Kalau tidak ada ketaatan, tidak ada ketundukan diri, ya, seorang murid adalah seorang yang berada pada penaklukan diri kepada seorang pemimpin dan guru. Ada penundukan diri. Saya mau diajar, saya mau taat, saya mau mengerti. Bagaimana itu seorang murid? Seorang murid adalah seorang berada dalam penaklukan diri kepada seorang pemimpin dalam hubungan yang sehat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, gereja dengan orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Kristus, tetapi tidak berhubungan dekat dengan komunitasnya, ya, mereka berjalan sendiri-sendiri,
dan berpikir saya hanya terikat dalam kegiatan-kegiatan saja cukup, latihan-latihan saja cukup, ikut FA, pemahaman Alkitab cukup. Enggak, saudara. Pemuridan bicara tentang ketundukan itu, ketaatan kepada pemimpin. Jadi saudara, firman Tuhan tadi katakan, ya, 1 Timotius 5 ayat 17, penetua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Hormati pemimpinnya, hargai pemimpin. Saudara akan diberkati. Seorang murid yang kedua, seorang murid mempelajari dan menerapkan kebenaran Kristus. Jika saya dimuridkan, saya harus menerapkan, mempelajari dan menerapkan kebenaran Kristus itu. Kisah Para Rasul 2 ayat 22 berkata demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, Alkitab adalah buku pegangan hidup murid-murid Kristus. Alkitab adalah kebenaran Tuhan yang dipelajari dengan tekun, ya, dan diterapkan secara berkesinambungan. Bukan hanya stop, oh saya sudah selesai, saya mempelajari tentang pemuridan, bukan. Tapi jemaat benar-benar punya komitmen yang serius, kontinu mempelajari dan menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Kisah Para Rasul 17 ayat 11 berkata demikian, orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dari setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saudara bisa dilihat gambaran saudara di kehidupan saudara sehari-hari, dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, dalam studi saudara, di dalam tiap langkah saudara, saudara dilihat orang. Di sini dikatakan orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika. Ada perbedaan anak Tuhan dengan bukan. Kalau sama saja berarti saudara belum tertanam di tempat yang tepat. Saudara belum berakar di dalam Yesus. Kalau saudara berakar di dalam Yesus, saudara pasti berbuah. Hendaklah engkau berakar di dalam Dia, Kolose 2 ayat 7. Hendaklah engkau berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia. Berakar di dalam Yesus. Kalau akarmu tidak berakar di dalam Yesus, di dalam filosofi atau filsafat, saudara akan hancur. Tetapi ketika saudara berakar di dalam Yesus, saudara akan berbuah, dan buahnya tetap. Kisah Rasul 17 ayat 2, 19 ayat 10. Hal ini dilakukannya 2 tahun lama setelah mereka penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Mereka jadi berkat bukan hanya di tempat mereka berada, tapi mereka juga jadi berkat buat orang Yahudi, juga buat orang Yunani, buat orang yang percaya dan buat orang yang tidak percaya. Mereka jadi berkat dimanapun saudara berada. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan dia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Saudara harus bisa tahu bahwa ketika Paulus mengajar, ya, dia mengajarkan tentang Yesus. Saudara, kalau di gereja ini bukan Yesus yang ditinggikan, jangan undang, saudara. Amin. Gereja harus terus nama Yesus yang dipermuliakan, nama Yesus yang ditinggikan. Yang ketiga, seorang murid mempelajari bagaimana Yesus melayani. 1 Petrus 4 ayat 10. Ya, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Murid Yesus dipanggil untuk melayani, saudara. Saudara dengar baik-baik. Melayani Tuhan merupakan kehormatan besar. Tadi saya ngobrol sebentar sama Pastor Gigi. Istri saya melayani, saya juga melayani. Yang dulunya kami 180 derajat
sekarang ingat saya bilang, melayani Tuhan satu kehormatan besar. Amin. Amin. Saudara, waktu saya bertemu dengan amburu saya, pada saat itu saya berkunjung ke rumahnya dan saya puasa. Pada saat itu pas lagi puasa, diajak makanlah saya. Amburu saya bilang, makanlah. Nggak, amburu, saya lagi puasa. Ngapain kau puasa? Bikin sakit, katanya gitu. Saya bilang, ini nggak ngerti amburu saya ini. Ngapain kau puasa-puasa bikin sakit, nggak makan, katanya. Saya pernah bekerja di satu perkebunan besar swasta, perkebunan teh, saudara. Saya lama, kurang lebih 10 tahun bekerja di situ, dan saya administrator perkebunan. Tidak ada yang lebih tinggi daripada saya. Saya meniti karir sampai di puncak, nggak ada lagi di atas saya gitu. Jadi saya bersyukur saya bisa bekerja di perkebunan besar swasta dengan gaji yang cukup, fasilitas yang cukup, dan hubungan dengan yang lain, dengan orang-orang yang cukup berada gitu, cukup baik. Tapi saudara dengar baik-baik, ketika saya kerja melayani Tuhan, pendapatan yang saya dapatkan tidak seberapa, jauh dibanding itu. Tapi satu hal, saya lebih melayani Tuhan. Saya lebih memilih melayani Tuhan, karena saya percaya ketika saya melayani Tuhan, penghormatan, sukacita, damai sejahtera saya dapatkan. Amin. Tuhan Yesus berkati.